Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, tutor fisika edson.id. Dalam video kali ini, kita akan bahas materi besaran dan satuan. Kali ini kita bahas tentang alat ukur panjang. Ya, alat ukur panjang. Nah, alat ukur untuk mengukur besaran panjang itu antara lain ada mistar atau penggaris di sini. Penggaris. Kemudian jangka sorong, kemudian mikrometer skrup. Ya. Mistar atau penggaris, ya, kalau kita lihat di sini, ya, yang pertama mistar di sini, mistar atau penggaris. Kalau kita lihat, ya, ini saya perbesar mistarnya gitu ya. Di sini biasanya dimulai dengan angka 0 ya. Kecuali penggarisnya patah ya. Kalau di lengkap sini angka 0 terus ada garis-garis seperti ini. 1, 2, 3, 4, kemudian nah seperti ini. Jadi ini panjang, ini pendek. Kemudian di sini juga ada 1, 2, 3, 4, baru satu lagi. Nah, oke. Untuk penggaris, ini kan satuannya tuh sentimeter. Ya, kalau penggaris gitu ya. Kecil sekali. Nah, berarti setiap satu skala terkecil di sini, itu adalah 1 milimeter kan? Jadi bisa saya tuliskan skala terkecilnya itu adalah 1 milimeter di sini. Ya, skala terkecilnya. Nah, kalau kita mengukur dalam mengukur panjang menggunakan penggaris, maka kemungkinannya yang bisa kita tuliskan adalah kalau di sini skala terkecil, maka bisa saya tuliskan di sini adalah kesalahan relatifnya. Ya, saya tuliskan yaitu sebagai delta X. Nah, delta X di sini adalah setengah dikalikan dengan skala terkecil. Berarti delta X-nya adalah setengah dikalikan 1 mm atau 0,5 mm. Nah, artinya apa di sini? Artinya kalau kita mengukur menggunakan penggaris, ya, di sini untuk laporan pengukurannya, jadi pengukurannya itu selalu menggunakan notasi X plus minus delta X di sini. Ya, di sini ada pengukuran ya. Pengukuran. Nah, jika di sini adalah dilakukannya berulang, maka di sini adalah sebutannya rata-ratanya gitu ya. Di sini. Jadi delta X di sini adalah kesalahan relatif. Jadi sebagai contoh misalnya, itu mengukur panjang buku tulis. Ya. Itu bisa dituliskan 21 plus minus 0,5. Ya. Karena di sini kalau misalnya satuannya milimeter, jadi karena di sini 21 kan sentimeter, maka di sini bisa saya tuliskan 0,05 cm. Ini artinya apa? Artinya ini plus minusnya adalah kesalahan relatifnya. Jadi panjang buku bisa 21 ditambah 0,05 cm atau 21 dikurang 0,05 cm. Itu contoh pengukuran dengan
penggaris. Oke. Nah, sekarang untuk jangka sorong. Ya, jangka sorong. Berarti kalau untuk jangka sorong ini bisa kita tuliskan seperti ini. Jangka sorong. Nah, jangka sorong itu kita tuliskan ya. Gambarnya dulu saya gambarkan untuk jangka sorong. Seperti ini. Ya. Karena untuk jangka sorong di sini adalah ada bentuknya seperti ini. Jadi di sini apa namanya? Ada yang bisa bergerak di sini. Di sini ada lubang untuk membacanya. Nah, di sini jadi ada ukurannya ya. Ada ukurannya, ini adalah 3, 4 gitu. Seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi, untuk jangka sorong, ini kita sebut sebagai skala nonius. Sedangkan yang ini, yang bagian atas, itu adalah skala utama. Oke. Nah, penggunaannya, ini bagian yang di atas dari jangka sorong, itu untuk mengukur diameter dalam sebuah pipa atau bisa juga gelas gitu ya. Jadi ketika ini rahangnya bergeser, maka ini juga bergeser. Ini juga bergeser. Jadi kalau untuk ini misalkan mengukur apa? Mengukur misalnya ketebalan dari suatu benda. Misalnya dari papan atau kayu gitu ya, ketebalannya. Itu kita menggunakan jangka sorong. Kalau ini diameter dalam. Nah, ini untuk mengukur apa? Nah, ini untuk mengukur kedalaman. Tentunya maksudnya kedalaman pipa misalnya atau kedalaman gelas. Jadi, ini dimasukkan ke dalam gelas. Nanti ketika pengukuran di sini, maka akan terukur dalamnya suatu pipa atau gelas gitu ya. Nah, cara pembacaannya itu kita gunakan antara skala utama di sini sama skala noniusnya itu harus berimpit. Contohnya ya. Contohnya saya buat contoh misalnya di sini ada 2 ya. 1 2 3 4 terus di sini setengah. 1 2 3 4 kemudian di sini 3 misalnya. Lalu skala noniusnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, seperti ini. Misalnya ini adalah 5 gitu ya. Ini 10. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana cara pengukurannya. Jadi ini adalah yang terlihat di sini. Ya, yang terlihat di sini. Sekarang yang pertama kita lihat skala noniusnya nolnya. Nolnya berada di sini. Artinya ini 2,1, ini 2,2. Jadi 2,2 gitu ya. Ini karena dia adalah jangka sorong, itu satuannya adalah sentimeter. Ditambah ini, ditambah kita lihat skala yang lurus atau berimpit. Coba kita lihat yang berimpit. Yang berimpit di sini adalah di sini. Nah, ini berarti 6 di sini. Berarti kita tambahkan ya, tambah dengan 0,06 cm. Maka akan kita dapatkan 2,26 cm. Oke, ini pengukurannya. Nah, bagaimana dengan delta X-nya atau kesalahan relatif? Di sini sama, yaitu setengah kali skala terkecilnya.
skala terkecil, ya. Nah, skala terkecil untuk jangka sorong, saya tuliskan skala terkecilnya. Kalau pada sentimeter itu adalah 1 mm, maka pada jangka sorong itu adalah 0,1 mm. Jadi, artinya di sini delta X sama dengan setengah kali 0,1 mm atau 0,05 mm. Nah, jadi seandainya ini pengukurannya bisa kita tuliskan ya di sini aja ya. Jadi hasil pengukuran itu adalah itu 2,26 ya, 2,26 plus minus ini kan sentimeter. Ini juga harus jadikan sentimeter, berarti 0,005 cm. Itu adalah contoh untuk pengukuran pada jangka sorong. Berikutnya, alat ukur panjang adalah micrometer skrup. Micrometer skrup. Oke. Jadi di sini ya, micrometer skrup kalau bisa saya gambarkan seperti ini. Jadi di sini yang bisa bergerak adalah bagian sini ya, di sini. Di sini ada alat putarnya. Oke, ini hanya sebagai tumpuan aja. Di sini alat ini bisa diputar, gitu ya. Ada gridnya gitu diputar. Nah di sini ada ukurannya. Dan juga nih ada skalanya, ukurannya di sini. Oke. Jadi ketika diputar, ini bisa maju dan bisa mundur. Nah, maka benda yang akan diukur seperti ini. Misalnya, mengukur suatu ukuran yang sangat kecil ya. Misalnya tebal, bisa tebal kertas ya, karton misalnya. Nah, sekarang kalau ini diperbesar nih, bagian ini diperbesar. Oke, akan seperti ini Sobat Edson. Ya, akan sini. Jadi untuk ukurannya seperti ini. Nah, di sini ada ukuran 0, kemudian 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Nah, ini setengahnya. Misalnya seperti ini. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian, ini akan terbagi beberapa skala. Ya. Misalnya di sini 20, 21, 22, 23, 24. Berarti di sini 25-nya, 26, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini sampai skalanya ya, itu adalah 50 ya. Di sini 50 skalanya. Nah, jadi cara pembacaannya ini sebagai contoh saja. Contoh pembacaannya. Jadi, kalau kita lihat di sini, ini kan 0, 1, 2, 3, di sini 4 ya. 4. Tapi ini yang skala yang di bawah itu setengah. Artinya gini, ini 0, ini setengah, ini 1, 1 setengah, 2, 2 setengah, 3, 3 setengah, ini 4, ini 4 setengah. Jadi kalau pembacaan ini adalah 4,5. Jangan lupa, kalau untuk micrometer skrup itu satunya milimeter. Ditambah, kita lihat di sini. Kalau ini 20, ini 25, maka ini adalah 21, kan 21, 22, 23, 24, 25. Nah, tapi penambahannya adalah 0,21 mm. Jadi, kalau kita tambahkan, jadinya 4,71 mm. Nah,
untuk kesalahan relatifnya itu sama seperti tadi, yaitu setengah dikalikan dengan skala terkecil di sini, skala terkecil. Oke. Nah, skala terkecil di sini yaitu untuk skala terkecilnya itu adalah 0,001 mm. Gitu ya. Jadi saya kalikan saja dengan setengah, yaitu 0,001 mm atau 0,0005 mm. Ini adalah kesalahan relatifnya. Jadi kalau kita tuliskan di sini berarti pengukurannya 4,71 plus minus. Ini kan milimeter ya. Jadi 0,0005 milimeter. Nah, biasanya kalau di sini ada berapa angkanya, 4 angkanya, ini bisa ditambahkan 0 atau tidak, nggak apa-apa ya. Jadi 4,71 plus minus 0,0005 milimeter. Gitu Sobat Edson. Oke Sobat Edson, sekian dulu video pembahasan materi besaran dan satuan. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!